Saat pemburu ini mencoba panahnya, ia menyadari bahwa panah kayu tanpa mata besi tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar suara katak, dan seketika ia mendapat ide untuk melumuri ujung panahnya dengan racun dari katak tersebut. Setelah semuanya siap, ia mengintai salah satu tentara Jepang dan menarik busurnya. Namun karena jaraknya terlalu jauh, panahnya meleset dan justru membuat tentara Jepang waspada. Seketika pasukan Jepang melakukan penyisiran, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berjalan menuju kematian. Sebab sang pemburu bukan hanya ahli memanah, tetapi juga sangat mahir memasang berbagai jebakan. Saat salah satu tentara Jepang menebas tanaman rambat yang menghalangi jalan, tak disangka tindakannya justru memicu jebakan mekanis. Beruntung ia cepat bereaksi sehingga berhasil lolos dari bahaya. Dengan sombong, ia kembali memotong tali jebakan lain. Seketika jebakan mematikan aktif dan justru menghantam rekannya yang kurang waspada. Melihat rekannya mokat dengan cara mengerikan, tentara Jepang itu langsung ketakutan dan berpikir untuk menyelamatkan diri. Namun belum jauh ia berlari, kakinya tersandung bambu. Ia sempat lolos, tetapi saat memutar badan, tanpa sadar ia kembali menginjak jebakan lain yang langsung membuatnya mokat di tempat. Sementara itu, sang pemburu bersembunyi di atas pohon untuk melakukan penyergapan. Ketika tentara Jepang masuk ke dalam perangkapnya, ia melepaskan bambu runcing yang seketika menusuk tubuh kekarnya. Ia kemudian sengaja menampakkan diri untuk memancing musuh masuk ke jebakan berikutnya, sambil memicu mekanisme jebakan. Namun tak disangka, tentara itu memiliki kemampuan luar biasa. Meski semua jebakan telah dilepaskan, ia mampu menghindarinya satu persatu. Pemuda itu pun segera menarik busur dan menembakkan dua anak panah beruntun, tetapi tetap berhasil ditangkis dengan mudah. Menyadari telah berhadapan dengan lawan yang tangguh, ia terpaksa melarikan diri. Namun pelariannya justru membawanya ke tebing curam. Sementara itu, tentara Jepang melepaskan sebuah tembakan yang langsung menjatuhkannya ke dalam jurang. Mengira pemuda itu telah mokat, tentara Jepang pun pergi tanpa menyadari bahwa ia masih selamat setelah berhasil meraih dahan pohon. Dengan susah payah, ia memanjat tebing curam, melompat ke sana kemari, sambil menggunakan pisaunya untuk membantu memanjat hingga akhirnya sampai ke atas. Setelah beristirahat sejenak, ia menyelipkan pisau di pinggang dan mengambil kembali perlengkapannya. Untuk memancing musuh masuk ke dalam jebakannya, ia menculik salah satu tentara dan menggantungnya di atas pohon. Ketika tentara lain menembak tali untuk menyelamatkan rekannya, tentara itu justru masuk ke dalam jebakan dan tertusuk hingga mokat. Di sisi lain, saat seorang tentara Jepang hendak mengambil air minum di Sungai Gangga, tiba-tiba ia disergap dan ditarik ke dasar sungai. Pemburu itu bagaikan hantu di tengah hutan, dan segala teknik berburu ia keluarkan, hingga akhirnya seluruh tentara Jepang berhasil ia habisi.